Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, kelas 1B, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi mata perkuliahan studi hadis tentang hadis riwayah dan hadis diroyah. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mengenai ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu hadis. Ilmu hadis secara umum ialah ilmu yang mempelajari atau kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan, yaitu marwi. Nah, apa yang dimaksud dengan perawi? Perawi ialah orang yang menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu sanad. Nah, yang dimaksud dengan sanad ini contohnya seperti Imam Al-Bukhari mendapat atau mendengar berita dari gurunya, yaitu Adam. Adam mendengar berita dari gurunya Syu'bah. Syu'bah mendengar berita dari gurunya Syair bin Abi Hakam, hingga seterusnya sampai kepada Nabi. Nah, itu yang dinamakan sanad. Karena sanad itu sendiri memiliki arti, yaitu mata rantai para perawi hadis. Nah, sedangkan marwi, apa itu yang dimaksud dengan marwi? Marwi ialah isi berita yang diriwayatkannya atau yang disebut dengan matan. Sanad dan matan itu merupakan rukun hadis. Jadi tidak bisa dikatakan hadis apabila tidak ada sanad dan matan, atau ada salah satunya seperti ada sanad tapi tidak ada matan. Begitupun sebaliknya, ada matan tapi tidak ada sanad, itu tidak bisa dikatakan hadis. Nah, jadi ilmu hadis itu ialah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Nah, apa saja yang dibahas di dalam sanad? Ya, perawi itu tadi, orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, adil atau tidak, apakah orangnya itu fasik, dan dijelaskan biografinya. Sedangkan yang dibahas di dalam matan ialah lebih kepada redaksinya, periwayatannya itu janggal atau tidak, apakah ada cacat yang tersembunyi apa tidak. Nah, ilmu hadis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah, dan yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Apa yang dimaksud dengan hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan-perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, dan batasan-batasannya. Ada juga beberapa tokoh ulama yang berpendapat, diantaranya ialah menurut Ibnu Al-Ahfan, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, seperti periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafadz-lafadznya. Ada juga menurut Dr. Subhi As-Solih, ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perbuatannya, perkataannya, persetujuannya, maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat tabi'in. Nah, di sini di dalam ilmu hadis riwayah ini ada pendirinya. Siapa pendiri hadis riwayah ini? Yaitu salah satu tokoh ulama besar atau yang menjadi pelopor utama hadis riwayah ini adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Siapa beliau? Beliau adalah seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam, Syria. Beliau juga tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hadis diroyah? Hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa yang dimaksud dengan hakikat periwayatan? Hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dalam sunnah atau sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Syarat-syarat periwayatan maksudnya adalah kondisi perawi ketika menerima periwayatan hadis itu menggunakan metode apa? Metode as-sama, Al-Quran, atau al-ijazah.
keadaan para perawi. Maksudnya adalah para perawi itu ketika menerima atau menyampaikan hadis itu adil atau tidak. Nah, syarat-syarat macam-macamnya itu, macam-macam periwayatannya, maksudnya itu pembukuannya itu seperti apa, apakah dalam bentuk musnad, mu'jam atau azza. Objek kajian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa saja objek yang dikaji di dalam hadis riwayah? Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, dan hadis riwayah ini lebih fokus kepada matan dari hadis tersebut karena perkataan dan perbuatan Nabi adanya pada matan. Namun, matan itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya sanad. Objek kajian ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sanad disebut kritik sanad. Dikatakan demikian karena yang dibahas ilmu tersebut adalah akurasi, kebenaran jalur periwayatan mulai dari sahabat sampai periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Manfaat-manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah. Pertama, kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa. Kedua, kita juga dapat mengetahui tokoh-tokoh dan bagaimana usahanya di dalam mengumpulkan, memelihara, serta meriwayatkan hadis tersebut. Ketiga, kita dapat mengetahui kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis tersebut. Manfaat-manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu pertama, memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatannya. Kedua, mengikuti dan meneladani tingkah laku Nabi SAW. Ketiga, memelihara kemurnian syariah Islam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya hanya dari manusia dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye. Think you gotta stay, but you don't. You got a man that ain't treating you right, so baby